Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianesha dengan NIM 236500041 dari kelas A. Di sini pada mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, tugas 3 yaitu latar belakang dan landasan UU ITE. Latar belakang dan landasan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memunculkan berbagai aktivitas dan permasalahan hukum di ruang digital, UU ITE dibentuk untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta mengatur pemanfaatan teknologi informasi secara aman dan bertanggung jawab berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apa itu hukum cyber law? Hukum cyber law adalah bidang hukum yang mengatur aktivitas, hubungan hukum, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau di dunia maya dengan tujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta mencegah dan menindak penyalahgunakan teknologi informasi. Hukum cyber juga dikenal dengan istilah lain seperti hukum teknologi informasi, hukum dunia maya virtual world law, dan hukum Mayantara yang semuanya merujuk pada pengaturan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup hukum cyber. Ruang lingkup hukum cyber mencangkup perlindungan hak di ruang digital seperti hak kekayaan intelektual, perbandingan data pribadi, privasi, dan konsumen digital, penanggulan kejahatan digital cybercrime, yang meliputi hacking, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal, serta aspek teknis keamanan berupa pengamanan sistem informasi, standarisasi teknologi, dan digital forensik sebagai sarana pembuktian hukum. Sejarah hukum cyber Indonesia. Sejarah hukum cyber di Indonesia berkembang melalui 6 tahap dimulai dari era praregulasi dengan munculnya kejahatan komputer tanpa aturan khusus, dilanjutkan era reformasi yang ditandai kebangkitan internet dan regulasi awal, kemudian era UU ITE sebagai konsolidasi hukum, sehingga revisi UU ITE untuk penyempurnaan disertai penguatan kelembagaan dan regulasi komplementer pendukung. Rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace. PBB merekomendasikan agar kriminalisasi di ruang cyber dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium, merumuskan aturan secara jelas dan spesifik, hanya mempidanakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, membedakan tingkat penyelenggaraan dasar kepentingan yang dilindungi, serta membatasi pelanggaran ringan sebagai delik aduan agar tidak mengancam kebebasan berekspresi. Lahirnya rezim hukum baru dan kebutuhan UU ITE. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet telah melahirkan rezim hukum yaitu hukum cyber yang mengatur sebagai aktivitas hukum di ruang digital seperti komunikasi, transaksi elektronik, dan pertukaran data. Kehadiran UU ITE menjadi kebutuhan mendesak karena hukum konvensional tidak lagi mampu menjangkau bentuk perbuatan hukum baru di dunia maya. UU ITE berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum, mendukung perkembangan ekonomi digital, menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan nilai nasional, budaya, dan hukum yang berlaku. Asas pemanfaatan TI Pasal 3 UU ITE. Asas kepastian hukum untuk menjamin kejelasan aturan, asas manfaat bagi masyarakat, asas kehati-hatian dalam penggunaan teknologi, asas itikat baik dalam setiap transaksi elektronik, serta asas kebebasan memilih teknologi netral teknologi tanpa bergantung pada teknologi tertentu. Tujuan pemanfaatan TI Pasal 4 UU ITE untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan berdagang, dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik.
membuka kesempatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.